Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan ilmu yang telah saya dapatkan atau men-sharing ilmu kepada Bapak Ibu dosen khususnya dan juga teman-teman sekalian, yaitu tentang bagaimana melakukan generate sertifikat secara otomatis dengan menggunakan Google Form. Nah, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini memang kita menghadapi suatu perubahan kebiasaan gitu, khususnya di dunia pendidikan. Sebelum COVID kita melakukan pendidikan atau perkuliahan atau pembelajaran secara konvensional gitu ya, tatap muka di kelas. Namun selama COVID berlangsung, kita melakukan perkuliahan atau pembelajaran secara dalam jaringan atau secara online. Nah, selama pandemi COVID ini juga karena adanya pembatasan sosial berskala besar gitu ya, kemudian physical distancing, social distancing gitu ya, menyebabkan kita lebih banyak melakukan kegiatan secara online. Nah, salah satu kegiatan yang kita lakukan selama pandemi ini adalah mengikuti pelatihan, mengikuti kuliah tamu, mengikuti kuliah umum gitu, mengikuti seminar online dan lain sebagainya. Nah, salah satu komponen yang penting ketika kita mengikuti kegiatan tersebut itu adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini jika audiensnya cukup banyak, kemudian antusias dari pesertanya sangat tinggi gitu, sehingga menyebabkan menjadi kesulitan untuk membuat sertifikat secara manual yang dahulu kita pernah lakukan gitu. Nah, namun saat ini kita telah dipermudah oleh suatu aplikasi yang nantinya bisa langsung mengenerate sertifikat yang sudah kita buat ini gitu ya, hanya dengan kita mengisi Google Form kemudian dan bisa langsung dikirimkan ke peserta. Nah, ada beberapa tahapan. Jadi di sini saya ringkas menjadi 4 tahapan. Jadi tahap pertama adalah kita mendesain sertifikatnya itu sendiri, karena kan yang mau kita kirimkan ke peserta itu adalah sertifikatnya. Jadi sertifikat di sini merupakan salah satu poin penting. Nah, setelah kita mendesain sertifikatnya, kemudian kita membuat folder dalam drive kita yang nanti isinya adalah Google Form-nya, kemudian responsnya, kemudian sertifikatnya itu sendiri, dan nanti ada tambahan folder sertifikat yang dikirimkan. Kemudian tahap selanjutnya, tahap 3 adalah kita membuat Google Form-nya itu sendiri gitu ya. Jadi di sini ada 3 aspek yang penting. Yang pertama ada Google Form, kemudian sertifikat, dan nantinya akan menghubungkan Google Form dan sertifikat ini ada tambahan aplikasi yaitu yang disebut dengan Autocrat. Jadi nanti kita menggunakan aplikasi Autocrat ini untuk mengkoneksikan antara Google Form kita dengan sertifikatnya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung praktik. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengaktifkan koneksi internet terlebih dahulu. Jadi silakan Bapak Ibu atau teman-teman mengaktifkan koneksi internetnya. Kemudian setelah aktif kita masuk ke Chrome-nya, bisa Chrome, bisa Mozilla atau apapun itu. Nah, sebenarnya untuk mendesain sertifikat ini banyak cara yang bisa dilakukan, namun dalam kesempatan kali ini saya memberikan cara yang cukup mudah menurut saya, gitu kan. Nah, kita tinggal masuk ke template.net. Sebenarnya banyak yang telah dikembangkan gitu ya, website-website untuk template dari sertifikat dan lain sebagainya. Namun di sini saya berikan contoh yang menggunakan template.net. Nah, ini adalah tampilan dari template.net. Jadi di sini banyak pilihan. Saya logout dulu. Nah, jadi di sini banyak pilihan. Jadi kita mau seperti apa? Apakah mau modul gitu ya, cover, kemudian sertifikat, invitation, undangan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, karena kita ingin mendesain sertifikat, maka kita klik yang sertifikat. Nah, kemudian kita memilih sertifikat yang template-nya yang mau kita gunakan. Saya pilih yang pertama saja untuk mempermudah. Sebenarnya banyak, jadi silakan Bapak Ibu pilih. Nah, ini tampilannya. Kita masuk ke edit this template. Nanti akan, nah ini tampilannya
Ini desainnya, ini cukup sederhana gitu ya. Kemudian di sini kita download. Nanti di sini dia minta sign in. Jadi nanti kita sign in. Sign in dulu. Kalau sudah sign in, nanti baru kita bisa mengunduh. Nah, jadi nanti setelah diunduh, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang sudah diunduh dalam bentuk PDF. Jadi nanti pada saat pengunduhan di template.net ini, Bapak Ibu diberikan dua pilihan. Apakah mau mengunduh dalam bentuk JPEG atau mau mengunduh dalam bentuk PDF. Nah, saya memilih dalam bentuk PDF. Nah, tampilannya seperti ini dalam bentuk PDF-nya. Nah, ini akan kita convert ke PowerPoint karena nanti kita membuat sertifikatnya itu di PowerPoint. Nah, jadi kita masuk ke salah satu website yang mempermudahkan kita mengconvert dari PDF ke PowerPoint. Ini ada pilihannya PDF to PowerPoint. Kita masuk di ilovepdf.com. Kita klik, kemudian kita select PDF filenya yang mau kita convert ke PowerPoint. Kemudian nanti kita tunggu. Nah, ini dia filenya sudah sesuai. Nah, ini file yang akan dikonvertnya. Kemudian kita klik convert to PDF. Kita tunggu beberapa saat, dia converting PDF-nya to PowerPoint. Kemudian kita bisa tunggu convertnya. Nah, selesai kita tadi mengconvert gitu ya. Di sini bisa di-download dalam bentuk PowerPoint-nya. Nah, ini tadi hasil convert kita dari PDF ke PowerPoint. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan terhadap template ini adalah kita mengedit. Jadi ini bisa diedit ya. Nah, oke, nanti kita edit sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama, kita pastikan dulu desainnya sudah sesuai ya, ukuran sertifikatnya itu mau apa, mau letter, mau A4 kah, atau mau legal dan lain sebagainya. Itu kita klik di bagian desain. Kemudian kita klik slide size-nya. Kita klik, kemudian kita pilih custom slide size. Nah, di sini di bagian slide size 4-nya ini kita pilih yang A4 paper. Nih, A4, kemudian di orientation-nya, slide-nya kita pilih landscape, kemudian notes-nya kita pilih portrait. Kemudian klik OK, kemudian maximize, klik. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah sesuai dengan ukuran A4, jadi nanti ketika di print gitu ya, akan memudahkan. Kemudian kita edit untuk yang judulnya, misalkan di sini kita ketikkan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Itu ya. Nah, ini kita naikkan ke atas, kita tempatkan di tengah gitu ya. Kemudian kita centerkan, kita ganti hurufnya misalkan jadi Calibri 24 gitu ya. Nanti ini bisa kita turunkan ya. Nah, ini bisa kita turunkan. Kemudian kita perlu logo, jadi kita insert picture di logo. Kita tempatkan di sebelah kiri untuk logo Unsri dan di sebelah kanan untuk logo Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, ini kita atur jadi 3. Kemudian ini juga kita atur jadi 3. Nah, kita atur tempatnya gitu ya. Oke, kita sesuaikan kiri kanannya.
Oke. Oke. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi sertifikat. Nah, sertifikat kita ganti fontnya. Jadi fontnya ini terserah Bapak Ibu ya, mau yang bentuknya gimana. Ini diberikan kepada gitu ya, titik 2. Ini kita ganti misalkan dengan oke. Nah, ini adalah nama kita, nama peserta. Jadi buka kurung siku, kita kasih nama, tutup kurung siku. Kemudian kita mau buat misalkan ada garis bawahnya gitu ya. Misalkan ini. Oke, kemudian kita tebalkan, kita ganti jadi warna hitam misalkan. Nah, kemudian perannya sebagai apa gitu ya. Nah, ini sebagai, kita kasih lagi kurung siku 2, yaitu kita isi peran. Oke, ini kita ganti menjadi Lucida handwriting, kita boldkan gitu ya. Kemudian ini bisa kita atur untuk spasi before and afternya. Oke. Nah, ini oke. Nah, kemudian di sini kita kasih judul kegiatannya, misalkan pelatihan penyusunan beban kerja dosen atau BKD. Nah, ini kita pilih untuk yang Lucida Sans misalkan, atau terserah ya Bapak Ibu mau memilih formatnya yang gimana. Kita letakkan di tengah, ini tempatnya di tengah-tengah sertifikat ya. Ini tempatnya Indralaya 27 Oktober misalkan 2020. Nah, ini adalah kita copy paste aja, kita pindahkan ke atasnya, kita pastikan di tengah. Nah, ini pelaksananya siapa, misal, atau penanggung jawabnya, misalkan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kita jangan, kemudian kita letakkan di tengah lagi. Oke. Kemudian kita center, kita ganti Universitas Sriwijaya. Oke. Kemudian yang ini bisa kita turunkan. Kemudian ini kita ganti dengan namanya gitu ya. Kemudian di sini ini kita ganti NIP-nya. Oke, kalau sudah ini boleh kita panjangkan ya, yang boleh kita kebawahkan biar menempel gitu ya. Ini boleh kita panjangkan untuk tanda tangan pelaksana atau penanggung jawabnya gitu ya. Kita bisa format, kita save nya, kita buat tebal misalkan warnanya warna terserah. Nah, ini kita taruh di tengah ya, kita pastikan di tengah. Kemudian nanti di sini isinya adalah ada tanda tangan sini ya. Nah, di sini nanti ada tanda tangan, kemudian di sini nanti ada capnya, cap dari institusi. Nah, sertifikat kita sudah selesai gini ya. Jadi kurang lebih desainnya seperti ini gitu. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan selanjutnya. Ini kita save.
Jadi misalkan kita save as gitu ya. Nah, misalkan kita save, kita kasih misalkan sertifikat, kita kasih ya, kita save as aja. Oke, misalkan kita kasih sertifikat 2. Nah, ini sertifikat yang sudah kita rancang. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke, bisa tutup ya. Nah, ini ya sertifikat yang sudah kita rancang misalkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke Google Drive-nya.